Hai Sobat Film dimanapun berada dan apa kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, mungkin dari kalian pernah mendengar kata pamali. Pamali yaitu ungkapan tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Sunda, yang berarti ungkapan-ungkapan yang mengandung semacam larangan atau pantangan untuk dilakukan. Masih ada beberapa daerah yang masih memegang teguh adat dan tradisinya, termasuk ungkapan pamali, yang mengandung pesan sehingga harus benar-benar dipahami maknanya, agar tidak terjadi sesuatu. Isu pamali inilah yang akhirnya dibuat jadi sebuah film horor yang juga merupakan adaptasi dari game. Film ini berjudul Pamali yang rilis di tahun 2022, yang mau gua bahas di video kali ini. Oke, tak lama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Dan ini dia, film Pamali. Ya, film ini diawali dengan diperlihatkan perempuan sedang hamil bernama Rika yang diganggu dan dirasuki oleh sosok misterius. Rika terlihat mengalami kesakitan di bagian lehernya, seperti ada yang mencekiknya. Dan seketika tubuh Rika melayang dan terlihat perubahan di bagian mukanya. Tapi tenang, cerita film Pamali baru dimulai. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Kemudian scene memperlihatkan 3 hari sebelum kejadian tadi. Kita diperkenalkan pasangan suami istri bernama Jaka dan Rika yang sedang dalam perjalanan naik sebuah angkot jurusan Kampung Duku menuju ke kampung halamannya. Jaka sudah sangat lama meninggalkan kampung halamannya dan sekarang dia bersama Rika berencana kembali untuk mendatangi rumah bekas keluarga. Setelah sampai di desanya, Jaka lebih dahulu mampir ke rumah Cecep. Cecep sendiri adalah orang kepercayaan keluarga Jaka, dan Ceceplah yang mengurus rumahnya setelah keluarga Jaka meninggal. Jaka sebelumnya mendapatkan kabar dari Cecep kalau ada yang mau membeli rumahnya. Setibanya di rumah Cecep, tak lama datanglah emaknya Cecep, lalu memberitahukan kalau ini adalah Jaka, anaknya almarhum Pak Dadang dan Bu Lilis. Entah kenapa, si emak terlihat berbeda ketika melihat Rika. Si emak merasa ada pirasat tidak enak, lalu berkata kepada Rika, "Neng, hati-hati, kalau orang hamil itu banyak pantangannya, jangan sampai dilanggar." Sontak, Rika merasa heran dengan ucapan si emak. Ari perempuan hamil itu kedah serba hati-hati, seueur pamalina. Nah, sampailah mereka di rumah kediaman keluarga Jaka. Sudah hampir 20 tahun, rumah ini tidak pernah ditempati lagi. Di rumah itu, auranya memang terasa berbeda. Ketika Jaka melihat ke sekelilingnya, sesaat kita diperlihatkan flashback kembali ke zaman dahulu, saat keluarga Jaka masih utuh. Ya, malam itu Nenden, kakaknya Jaka, terlihat sangat gelisah di dalam kamar. Diketahui Nenden sedang menanti suami tercintanya yang tak kunjung pulang, karena sedang bertugas menjadi seorang tentara. Jangan gunting kuku malam-malam. Pamali? Dalam kegelisahannya, Nenden malah memotong kukunya pada saat malam. Hal itu diketahui oleh ayahnya, lalu menegur untuk tidak gunting kuku pada malam hari. Karena itu pamali. Itu terdengar memang seperti hal yang sepele ya guys, tapi disinilah awal mula malapetaka terjadi kepada keluarga Jaka. Kembali kepada Jaka dan Rika, setelah masuk ke dalam rumah, sayangnya listrik di rumah itu sedang konslet, dan untuk sementara mereka gunakan lentera jadul untuk penerangan di dalam rumah. Jaka meminta Cecep untuk mencarikan tukang listrik besok. Lalu Cecep langsung kasih kunci rumah dan kembali pulang. Kini Jaka bersama Rika sedikit demi sedikit mulai membersihkan rumah tersebut yang penuh dengan debu. Ketika mereka membersihkan seisi rumah, awalnya semua terlihat normal-normal saja, hingga sampai pada malam hari, tiba keanehan mulai terjadi. Yang mana Rika melihat potongan rambut di kamar mandi, padahal sangat jelas, tadi siang potongan rambut itu sudah dia bersihkan, dan dibuang ke dalam tong sampah.
Rika masih mencoba untuk berpikiran positif dan tidak terlalu memikirkan itu. Ketika mau nutup jendela, tak sengaja salah satu tangan Rika terjepit yang mengenai ujung kukunya. Melihat kukunya patah, Rika pun berpikiran untuk memotong kuku. Dan disinilah Rika, awal malapetaka terjadi karena memotong kuku di malam hari. Kok gunting kuku malam-malam? Gak boleh tahu. Ya, malam itu keanehan rasa takut mulai menyelimuti Rika. Dia merasa ada yang beda dengan suasana di dalam rumah. Rika dikejutkan dengan lukisan wanita yang majang di dinding bergerak sendiri. Ia pun kembali masuk ke dalam kamar. Lalu seketika mendengar tangisan seorang perempuan. Suara tangisan itu tepat berada di balik tembok kamarnya. Suara tangisannya terdengar penuh kesedihan yang mendalam, dan suara tangisan itu berasal dari suara tangisannya Nenden. Nenden sangat terpukul atas kabar kematian suaminya. Berharap suaminya kembali pulang, namun justru yang datang hanya kabar yang memberitahukan kalau suaminya tewas saat dalam bertugas. Lanjut keesokan harinya, Jaka sedang disibukkan dengan satu kamar yang terkunci rapat. Tidak ada satupun kunci di sana yang bisa membuka kamar tersebut. Sepertinya kamar itu memang sengaja dikunci agar tidak ada orang lain yang bisa masuk. Rika mulai menceritakan soal keanehan semalam. Dia mendengar ada suara tangisan perempuan di dalam kamarnya, yang dia yakin kalau ada sesuatu di dalam kamar tersebut. Dan di sini diketahui juga kalau ternyata Jaka ini hilang ingatan. Jaka tidak bisa mengingat kejadian yang menimpa keluarganya terdahulu. Di dalam sebuah lemari, Jaka menemukan beberapa barang dan ada wadah bekas pembakaran menyan. Jaka tidak tahu kenapa banyak sisa sesajen di dalam lemari. Itu siapa? Teh, Nenden. Ini kakakku. Nah, pagi itu kebetulan Cecep dan tukang listrik datang untuk memperbaiki listrik rumah. Saat itu Cecep cukup terkejut ketika melihat Rika sedang membuang wadah bekas kemenyan tersebut. Duduk aja. Ya, Teh. Lalu Rika menanyakan hal itu kepada Cecep. Cecep sedikit bercerita kalau warga di sana masih percaya soal tradisi leluhur. Kalau sesajen itu adalah penangkal arwah jahat. Biasanya mah buat jaga-jaga dari yang niat jahat. Rika juga menanyakan soal keluarga Jaka, tapi Cecep hanya sedikit tahu latar belakang keluarga Jaka, yang mana Pak Dadang, ayahnya Jaka, adalah orang terpandang di kampung ini, dan Nenden adalah salah satu sinden terkenal pada saat itu. Di tempat lain, Jaka menemukan beberapa barang dan buku catatan peninggalan dari ibunya. Lalu cerita kembali kepada Nenden. Nenden mengalami gangguan jiwa setelah dia kehilangan suaminya. Diketahui juga waktu itu Nenden sedang hamil muda, guys. Kang Hendra masih hidup. Kang Hendra pulang, Bu. Ibunya tidak tega, bersedih melihat keadaan Nenden. Tapi berbeda dengan ayahnya, melihat keadaan Nenden menjadi gila, bapaknya justru mengurung Nenden di dalam kamar. Tolong bukain. Pak. Tolong bukain. Sementara di sisi lain, gangguan itu kini sering menghantui Rika. Malam itu Rika mimpi buruk, lalu menghampiri Jaka yang sedang baca buku wasiat ibunya. Mimpi buruk aku. Dari sini Jaka menceritakan kepada Rika, sejak dia berumur 6 tahun, Jaka dibawa oleh neneknya dan harus meninggalkan keluarganya. Hal itu bukan tanpa alasan, Jaka dipisahkan karena demi kebaikan Jaka sendiri. Ya, hari demi hari pantrangan sering dilanggar oleh Rika, yang mana dia malah memotong rambutnya sendiri, yang konon katanya kalau memotong rambut saat sedang hamil akan mendapatkan kesialan, dan hal itu pun sama pernah dilakukan oleh Nenden dulu. Dan tak lama kemudian, helaian rambut berjatuhan yang membuat Rika terkejut. Keran air pun juga menyala dengan sendiri, dan tiba-tiba
Ya, sosok hantu kuntilanak pun menampakkan dirinya di balik cermin, yang sontak membuat Rika lari ketakutan. Rika menjelaskan semuanya kepada Jaka, merasa sudah tak tahan lagi untuk tinggal di rumah ini. Rika meminta kepada Jaka untuk segera pergi dari sini. Namun Jaka meminta Rika untuk sedikit bersabar, karena tinggal 1 hari lagi pembeli rumahnya akan datang. Tanggung, Ri. Ini kita tinggal 1 hari lagi. Pagi harinya Cecep kembali datang bersama dengan tukang kunci. Tapi si tukang kunci ini ternyata sama dengan si Mamang tukang listrik. Dan akhirnya pintu rahasia itu terbuka. Jaka pun masuk dan benar itu adalah kamarnya Nenden, kakaknya. Lalu Rika mendengar percakapan serius Cecep dengan si Mamang. Rika menanyakan kepada mereka tentang apa yang terjadi dengan keluarga Jaka. Dan sontak Cecep terkejut ketika Rika menanyakan soal Nenden. Scene pindah flashback lagi. Hari ke hari keadaan Nenden semakin tak terkendali. Dengan sangat terpaksa ayahnya harus mengikat Nenden dengan rantai. Sampai pada suatu ketika ibunya yang mendengar suara tangisan Nenden merasa kasihan melihat anaknya yang tersiksa. Dan malah melepaskan Nenden dari ikatan rantai itu tanpa sepengetahuan ayahnya. Lalu pada malam harinya hal tak diduga pun terjadi. Ibunya melihat Nenden sudah berada di atas pohon. Nenden yang sudah putus asa dan sudah hilang harapan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Pindah ke masa sekarang, setelah mengetahui fakta soal Nenden dari Cecep, Rika langsung mengungkapkan hal ini kepada Jaka. Dan sontak, Jaka sangat syok saat mendengar bahwa kakaknya meninggal dengan tak wajar. Merasa rumah ini tidak beres, Rika kekeh mengajak Jaka untuk kembali ke kota. Tapi Jaka meminta mohon agar Rika sabar dan menunggu, karena sebentar lagi si pembeli rumah bakal datang. Ini satu-satunya harapan kita. Oh enggak, rumah ini bukan satu-satunya harapan kita dan kamu tahu itu. Hal itu jelas membuat Rika kesal karena Jaka lebih memilih harta dibandingkan keselamatan, dan terjadi perdebatan di antara mereka. Kalau aku sampai minjam sama orang tua kamu mikir nggak muka aku mau ditaruh di mana? Ya kamu mikir. Nah, malam harinya gangguan itu kini mulai menghantui Jaka. Jaka mendengar radio yang tiba-tiba menyala sendiri dan terdengar suara perempuan memanggil Jaka. Dan tiba-tiba ya, Jaka melihat sendiri sosok kuntilanak penghuni rumah ini. Ia pun sadar dan dia percaya dengan semua yang dikatakan oleh Rika. Flashback lagi. Setelah meninggalnya Nenden, arwah Nenden gentayangan mulai menghantui rumah ini dan menyerang kepada kedua orang tuanya. Ayahnya tewas kecelakaan karena dikejutkan dengan penampakan arwah perempuan di dalam kamar mandi. Sementara ibunya harus tewas ketika gagal menjalankan ritual demi menyingkirkan roh jahat di rumah itu. Sementara Jaka, di buku catatan ibunya, dijelaskan untuk menghindari gangguan arwah jahat, ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Di antaranya adalah mereka harus menyiapkan boneka bayi, kemenyan, dan baju pengantin wanita. Ritual dilakukan dengan membakar kemenyan dan membacakan mantra pengusir arwah jahat. Kumpulkan semua barang-barang itu dan bakarlah kemenyan. Lalu Jaka mulai mempersiapkan beberapa barang yang dibutuhkan untuk melakukan ritual tersebut. Namun terdengar suara misterius yang mulai mengganggu Jaka. Jaka terus mengikuti arah dari suara itu yang mengarah ke sebuah pohon besar yang ada di depan rumahnya dan melihat ayunan yang bergerak sendiri. Lalu tiba-tiba sesosok putih melayang yang mengarah ke arah rumah. Dan sosok itu mengganggu Rika. Sialnya pintu kamar tiba-tiba terkunci membuat Rika berteriak ketakutan. Mendengar hal itu, Jaka langsung sigap untuk menolong, namun semua pintu rumah terkunci. Sialnya lagi, Jaka malah terjatuh hingga kakinya mengenai potongan dari bambu yang tajam. Sementara arwah Nenden mulai mendekati Rika. Rika terus mengendor pintunya memanggil-manggil Jaka. Dan untung saja, Jaka berhasil masuk melalui jendela.
Ya, pada malam itu mereka dibuat sangat ketakutan. Tidak ada pilihan lain bagi mereka berdua selain harus melakukan ritual pengusiran arwah jahat agar arwah Nenden bisa tenang. Mereka harus mengumpulin benda-benda yang ditulis di dalam buku dan bacakan mantranya. Namun ada satu syarat yang hilang, yaitu baju pengantin wanita. Baju itu sulit ditemukan dan sudah mencarinya kemana-mana. Nah, Jaka menjadi teringat kepada masa kecilnya. Dia pernah melihat Teh Nenden bawa sebuah kotak yang dia sembunyikan di dapur. Jaka lalu pergi ke dapur dan tak sengaja dia malah terperosok ke dalam sebuah lubang. Sementara Rika mulai bertingkah aneh, arwah Nenden mencoba masuk ke dalam jiwa Rika dan perlahan mulai menguasai tubuhnya. Jaka akhirnya menemukan kotak tersebut, yang mana di dalam kotak itu berisikan baju pengantin Nenden. Dan tak lama, Jaka dikejutkan dengan kemunculan Rika. Ayo, Jaka. Rika yang sudah dirasuki arwah mencoba menghabisi nyawa Jaka, namun Jaka bisa lolos dengan memukul Rika dengan botol hingga pingsan. Tidak membuang waktu lagi, dia langsung melakukan ritualnya. Namun arwah Nenden tak berhenti mengganggu Jaka, yang membuat ritual terhenti. Kemudian Jaka mendengar suara tangisan Rika di luar, yang dia kira sudah berhasil mengusir arwah, namun ternyata itu adalah tipu daya dari arwah jahat. Rika! Rika! Pergulatan terjadi di sana, namun sekarang Jaka membacakan mantra itu secara langsung di dekat tubuh Rika yang dirasuki oleh arwah Nenden. Dan akhirnya ritual pengusiran arwah pun berhasil dilakukan, dan arwah itu keluar dari dalam tubuh Rika. Ya, di pagi hari, pembeli rumah itu akhirnya datang menemui mereka. Setelah transaksi selesai, Jaka, Rika bersama Cecep langsung segera pergi dari sana. Jaka tidak pernah menceritakan apapun tentang rumah itu. Yalah, Kak. Alhamdulillah untung kejual ya. Di perjalanan, Jaka kembali melanjutkan baca buku warisan ibunya. Dan di sini terungkap bahwa kegilaan yang Teh Nenden alami bukan hanya karena kehilangan suaminya, tapi diperparah dengan bayi yang dikandungnya harus tewas ketika dilahirkan. Hal itu terbukti, si pemilik rumah baru pun dikejutkan dengan penemuan kuburan bayi, tepat di bawah pohon di depan rumah. Di buku harian ibunya juga menjelaskan bahwa nasib sial yang dialami Nenden terjadi karena Nenden sering mengabaikan panterangan yang sudah menjadi tradisi leluhur. Dan sontak, Jaka teringat kepada Rika yang sama sudah melanggar hal itu. Dan di scene terakhir, Jaka dan Rika yang mau berangkat ke kota, mereka sempat bertemu dengan si emak. Namun pandangan dari si emak terlihat aneh. Oh my god, ternyata Rika sudah banyak mengeluarkan darah. Apakah nasib Rika sama halnya yang dialami Teh Nenden? Tapi film pun selesai. Ya, poin penting yang bisa kita ambil dari film ini adalah sesuatu yang sudah jadi adat budaya dan tradisi yang sifatnya turun-temurun tidak boleh dilanggar, cuy. Setiap daerah yang tersebar di Indonesia pasti memiliki bentuk pamali atau larangan yang berbeda-beda. Pamali tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bentuk penghormatan dan rasa menghargai terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita. So, itu dia alur cerita dari film Pamali. Gimana tanggapan dari kalian? Silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe, dan aktifin notifikasinya.
Oke universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye.